Mas Angga, berapa sih profit yang wajar di forex trading? Halo, selamat sore teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Duyan Anggara, dan di video kali ini teman-teman kita akan membahas satu topik yang sangat penting, yaitu berapa sih target profit yang ideal di forex trading? Atau kalau kita mau bikin goals di forex trading, berapa sih sebenarnya goals per bulan kita dalam hal profit gitu ya? Nah, kenapa ini penting teman-teman? Karena ada banyak banget DM yang masuk ke Instagram saya @duyananggara menanyakan seputar ini. Misalnya, Mas, kalau kita punya target profit 1% per hari itu wajar nggak sih? Gitu. Mas, kalau 20% per bulan itu aman nggak sih? Mas, kalau 10% per bulan itu achievable nggak sih? Mas, kalau 5% per bulan itu apakah ini target yang aman atau gimana? Nah, banyak banget pertanyaan-pertanyaan sejenis. Dan menurut saya teman-teman, cara pendekatannya itu kurang tepat. Ya, saya nggak bisa bilang keliru teman-teman, cuman hari ini di video kali ini teman-teman saya pengen ngasih proposal baru ke teman-teman. Gimana sih cara idealnya kita bikin goals profit ataupun bikin goals dalam trading. Karena banyak orang teman-teman, banyak orang mereka bikin trading plan, goalsnya itu lebih sering ke hopeful daripada realistic goal. Jadi sebenarnya boleh nggak sih punya target dalam trading misalnya 10% per bulan, 20% per bulan? Jawabannya boleh, selama goals ini angkanya didapat dari ekspektasi yang benar, dari angka-angka, dari kalkulasi, dari data backtest yang membuktikan bahwasanya result tersebut itu achievable, gitu ya. Jadi boleh bikin goals selama goalsnya diambil dari ekspektasi, dari backtest, atau dari data sampel. Nah, yang tidak boleh adalah teman-teman, banyak trader gitu ya, mereka bikin goalsnya itu berdasarkan apa yang pengen trader accomplish, apa yang pengen trader capai tanpa backup data yang menunjukkan bahwasanya goals tadi itu achievable. Atau seringkali juga banyak trader yang bikin target bulanan, target profit goals hanya berdasarkan performa dari orang lain. Nah, ini yang menurut saya kurang tepat. Jadi boleh nggak Mas bikin target bulanan? Jawabannya boleh-boleh aja. Misalnya, saya pengen punya profit sekian persen per bulan, pengen punya target sekian persen per bulan, sekian ribu USD per bulan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, target itu baru sehat, baru kita sebut realistis kalau target itu dihitung berdasarkan ekspektasi yang benar. Nah, kalau teman-teman adalah alumni Survival to Mastery Forex in Action gitu ya, atau STM, teman-teman menyebutnya, ini adalah materi yang paling penting. Ini adalah materi di awal kalau teman-teman join STM, yaitu tentang ekspektasi. Jadi ekspektasi itu apa Mas? Ekspektasi itu adalah perhitungan antara win-loss ratio dengan risk reward yang teman-teman pakai. Jadi misalnya gini, misalnya teman-teman pengen punya target bulanan gitu ya, teman-teman pengen punya goals, oke, bulan depan kira-kira angka berapa sih yang layak saya kejar dari forex trading setiap bulannya, setiap tahunnya. Nah, sebelum teman-teman menentukan angka tadi, menentukan angka, oke, saya mau 10% per bulan, saya mau 5% per bulan, saya mau 20% per bulan. Idealnya pertama, teman-teman sudah punya trading plan yang baik dulu. Nah, ketika teman-teman sudah punya trading plan yang baik, teman-teman ngambil data sampel. Nah, data sampel ini boleh satu dari backtest, boleh dari forward test, boleh dari akun demo, boleh dari akun real tapi risk-nya stay very small. Nah, teman-teman ngambil data, minimal 30 data, idealnya 100. Nah, anggaplah teman-teman ngambil 100 data. Nah, dari 100 data yang teman-teman ambil berdasarkan trading rule yang teman-teman sudah bikin, ingat teman-teman nggak bisa bikin target profit kecuali teman-teman sudah punya trading rule yang baku. Kalau teman-teman entry-nya berdasarkan suasana hati, hari ini pakai strategi A, besok pakai strategi B, besok baca news, besok pakai indikator, besok lihat master A entry ikutan entry. Nah, kalau teman-teman strateginya aja belum punya, trading plan-nya belum punya, saran saya stop trading dulu karena teman-teman akan membahayakan akun teman-teman semua. Jadi teman-teman baru boleh bikin target kalau teman-teman sudah punya trading plan yang baku. Kalau belum, berarti masih kejauhan nih ngomongin target. Nah, anggaplah teman-teman sudah punya trading plan yang baku, teman-teman collect data. Misalnya teman-teman entry 100 kali. Nah, dari 100 kali tadi, teman-teman cek. Kira-kira dari 100 posisi tadi, berapa yang profit, berapa yang loss. Maka ketemulah angka namanya win-loss ratio. Misalnya, dari 100 transaksi ada 48 yang TP, ada 52 yang SL. Berarti kita tahu win-loss-nya adalah 48%. Itu data pertama. Data kedua, teman-teman pengen tracking. Kalau SL, biasanya loss-nya berapa? Kalau profitnya berapa?
Misalnya teman-teman adalah orang yang selalu 1:3, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Jadi teman-teman hitung rewardnya, RR-nya adalah 1:3. Atau misalnya teman-teman selalu 1:2, boleh juga misalnya risk rewardnya kita masukkan 1:2. Nah, atau misalnya teman-teman ini kadang 1:2, kadang 1:3, kadang 1:4, kadang 1:1. Nah, untuk itu teman-teman perlu hitung rata-ratanya. Nah, gimana cara menghitung rata-ratanya? Ya gampang, setiap transaksi dicek risk reward-nya berapa, dibagi jumlah transaksi, ditambahkan dibagi jumlah transaksi, sama seperti teman-teman menghitung rata-rata. Maka ketemulah average RR atau rata-rata risk reward yang teman-teman pakai. Nah, dari dua angka tadi teman-teman, win-loss sama average RR, kita bisa hitung ekspektasi. Nah, ekspektasi ini rumusnya nanti saya tampilkan di layar teman-teman. Ekspektasi itu rumusnya win-loss ratio dikali rata-rata risk reward dikurangi loss-win ratio. Sebagai contoh, misalnya teman-teman dari 100 posisi 48 TP 52 SL, berarti teman-teman punya win rate 48%. Nah, berikutnya teman-teman RR-nya let's say rata-rata 2,1. Jadi kalau TP kadang 1:3, kadang 1:2, tapi rata-ratanya 2,1 RR-nya. Berarti teman-teman ketemu tuh angkanya. Kita hitung, maka ekspektasi kita adalah 48% atau 0,48 dikali rata-rata RR-nya 2,1 dikurangi loss win ratio. Nah, loss win-nya berarti 52%. Berarti 0,52. Jadi win rate dikali rata-rata RR dikurangi loss win ratio. Jadi 0,48 dikali 2,1 dikurangi 0,52. Hasilnya adalah 0,488. Nah, ini adalah angka ekspektasi teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman mau bikin goals, bikin target, sebaiknya dihitung berdasarkan angka ekspektasi. Nah, 0,488 artinya apa? Artinya setiap kali teman-teman entry, teman-teman kemungkinan besar akan making 0,488 kali dari yang teman-teman resikokan. Nah, setelah ketemu ekspektasinya, baru teman-teman bikin target. Nah, dengan sistem trading yang saya pakai tadi, kira-kira 1 bulan bisa entry berapa kali? Misalnya contoh, kalau 1 tahun, rata-rata entry saya 89 kali, misalnya. Dari data backtest, teman-teman ketemu 1 tahun nih saya entry 89 kali pakai sistem ini. Maka, teman-teman tinggal hitung, per 1 transaksi resikonya berapa? Kalau teman-teman mau resikonya 1% misalnya, berarti 89 total transaksinya dikali ekspektasinya 0,488 dikali risk yang teman-teman gunakan misalnya 1%. Maka keluar angkanya target realistis teman-teman per tahun adalah 43,432%. Nah, itu cara teman-teman bikin goals. Jadi kalau ditanya, wajar nggak mas profit 10% ya? Dicek dulu sistem trading teman-teman mampu nggak memproduksi itu. Jadi kalau mau bikin goals atau mau bikin target itu dihitung berdasarkan data backtesting, data forward testing dari strategi yang sudah teruji. Baru kita bisa hitung targetnya. Jadi bukan bikin target berdasarkan apa yang pengen teman-teman capai, tanpa teman-teman punya data bahwasanya itu mungkin dilakukan dengan sistem trading teman-teman. Kalau itu dilakukan, jadinya nanti hopeful target, bukan realistic target. Nah, kalau teman-teman dengan skenario tadi, maka realistic targetnya adalah 43% per tahun. Artinya kalau sebulan, kita bagi 12, 43 dibagi 12 gitu ya. Sebulan 3,5%. Nah, kalau misalnya teman-teman bilang, oke, 3,5% ini kekecilan, Mas. Nah, kalau 3,5% kekecilan, ada banyak hal yang bisa teman-teman lakukan. Misalnya, oke, berarti 3,5% kekecilan. Kalau saya pengen tetap trading dengan cara yang sama, saya tetap entry 89 posisi, dan ekspektasi saya rata-ratanya adalah 0,488, maka kalau misalnya 3,5% kekecilan, saya maunya 7% per bulan. Bisa nggak? Bisa. Teman-teman ganti, risk-nya bukan 1%, tapi risk per transaksinya jadi 2%. Maka angkanya jadi berubah. 89 dikali 0,488 dikali 2%. Karena risk per transaksinya sekarang bukan 1, tapi 2%. Nah, angkanya ketemu per tahun 86,864%. Nah, itu yang teman-teman bisa lakukan. Jadi teman-teman bisa dapetin lebih banyak profit dengan strategi yang sama. Kalau misalnya masih kurang gede mas, 7% per bulan masih kurang gede buat saya. Nah, apa yang teman-teman bisa lakukan? Pertama, teman-teman bisa working on strateginya, gimana caranya win rate-nya naik. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman cek, kita coba, kalau seandainya saya ambil RR-nya 1:3, hasilnya membaik nggak?
Nah, teman-teman dicek. Jadi teman-teman bisa cek risk reward-nya, bisa perbaiki win rate-nya, supaya apa? Supaya ekspektasinya naik. Atau cara lain yang mungkin bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman tambah jumlah transaksinya. Teman-teman cek, oke, kalau saya turunkan time frame-nya, mungkin saya entry bukan di H1 tapi di M15 misalnya, saya bisa entry lebih banyak posisi. Kalau posisinya lebih banyak, kemungkinan profitnya akan lebih gede dengan ekspektasi yang sama. Oke, anggaplah win rate-nya tetap sama, RR-nya tetap sama, ekspektasinya tetap sama, 0,488. Kalau teman-teman misalnya satu bulan saya bisa entry 20 posisi gitu ya, berarti satu tahun 240 posisi, dikali ekspektasinya sama, 0,488. Dengan risk-nya tetap 1%, maka teman-teman bisa lihat satu tahun profitnya jadi 117%. Jadi lebih gede. Artinya per bulan kalau kita bagi 12, profitnya 9,76% per bulan, hampir 10%. Nah, itu adalah target yang realistis kalau teman-teman punya data yang membuktikan bahwasanya itu bisa tercapai. Atau misalnya, oke, risk-nya kita bikin 2% deh gitu. Kalau 2%, satu bulan bisa hampir 20% dengan asumsi yang sama, 0,488 gitu ya, dikali 240 posisi, dikali 2%, maka setahun 234%. Satu bulan bisa 19,5%. Nah, itu cara bikin goals bulanan. Jadi kalau teman-teman pengen bikin target, teman-teman nanya ke saya, Mas Angga berapa sih target profit bulanan yang masuk akal di Forex? Apakah 10%, 20%, apakah 5%? Tergantung dari strategi trading yang teman-teman pakai sekarang. Jadi pertanyaannya sebaiknya ditanyakan ke diri sendiri. Oke, dengan strategi trading yang saya punya win rate berapa, saya punya rata-rata RR berapa, saya punya ekspektasi berapa, satu bulan saya entry berapa posisi, risk per transaksi saya berapa, baru dari situ teman-teman hitung angkanya sesuai dengan rumus yang saya sebutkan tadi. Dan itu adalah angka yang wajar, yang achievable di Forex trading, yang bisa teman-teman capai. Jadi nggak sehat kalau teman-teman membandingkan performa trading kita sama orang lain. Kayak misalnya gini, kalau Mas Angga sebulan berapa? Nah, kalau saya bilang misalnya, saya sebulan cuman 5% gitu ya. Teman-teman nggak tahu 5% ini kekecilan, kegedean, atau normal. Karena teman-teman tidak tahu berapa risk per transaksi yang saya gunakan, teman-teman tidak tahu time frame yang saya gunakan, win rate saya, RR saya, dan jumlah transaksi yang saya gunakan. Jadi nggak fair kalau kita compare performa kita sama orang lain. Misalnya, saya punya akun agresif nih, yang satu bulan entry-nya bisa 200 posisi gitu ya. Jadi saya punya akun agresif yang sehari bisa entry 7-10 posisi. Kenapa masa nggak bisa entry sebanyak itu? Karena saya punya order taker 5 orang, yang setiap jam ngawasin chart. Ini contoh misalnya teman-teman. Nah, teman-teman nggak bisa compare performa saya dengan performa teman-teman semua. Anggaplah kita punya win rate yang sama, kita punya RR yang sama pun, kalau time frame-nya beda, jumlah transaksinya beda, dan risk per transaksinya beda, angka per bulannya akan beda. Banyak orang membandingkan dengan orang lain, jadi akhirnya bukan jadi target yang realistis, jadinya target yang hopeful, kedua hanya bikin stres saja. Kalau teman-teman trading 2 orang gitu, oh sebelahnya bisa profit 10%. Ternyata teman-teman bulan ini profit 6%, which is okay, profit 6%. Tapi karena teman-teman membandingkan hasilnya dengan orang lain gitu ya, maka akhirnya teman-teman jadi stres, teman-teman jadi entry yang nggak perlu. Area-area yang sebenarnya biasanya nggak diambil jadi diambil hanya gara-gara pengen ngejar target profit seperti orang lain. So, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, pastikan teman-teman share video ini ke sebanyak mungkin teman-teman trader, dan pastikan teman-teman subscribe dan like video ini supaya teman-teman tidak ketinggalan update video-video saya berikutnya. Saya Duen Anggara pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.